bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara podcast pada siang hari ini membahas seputar penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa seringkali penegakan hukum itu banyak kontra di belakangnya yang kita tidak tahu. Sebagai contoh kasus mantan Ferdy Sambo ya, mantan Kadif Propam yang awalnya yang sekarang sudah divonis mati. Awalnya dia merekayasa suatu kasus tapi akhirnya terungkap di kemudian hari. Nah, ini bagian dari sisi gelap dari penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tentu saja kita berusaha ke depan di Indonesia ini hal-hal seperti itu tidak akan terjadi ya, meski memang harus komitmen dari para penegak hukum sendiri. Untuk itu kita mengundang narasumber ahli pidana Unsrat, Dr. Michael Barama, sarjana hukum, master hukum. Selamat siang, Mener. Selamat siang. Mener ini sering menjadi saksi ahli juga di persidangan, bahkan sering mengamati peradilan-peradilan juga, sering juga sisi hukum kami undang juga membahas tentang banyak hal seputar hukum. Ya, jadi Mener, apa kabar hari ini, Mener? Ada sehat-sehat. Hari ini Mener ini sebenarnya jam 2 ya, ada akan menjadi apa Mener? Penguji ya Iya. di jam 3. jam 3 di Fakultas Hukum Unsrat. Unsrat. Ya, di sela-sela kesibukannya kita mengundang Mener ini. Jadi Mener, menurut Mener ini bagaimana yang namanya Mener, mafia peradilan atau mafia hukum, mafia tanah itu seperti apa, Mener? Yang saya sangat terkesan dengan disodorkannya judul bahwa yang kelihatannya yang dibahas ini menyangkut sisi gelap daripada penegakan betul, hukum. Mener. Saya pernah membaca satu artikel yang ada kaitannya dengan iman percaya saya sebagai orang Kristen. Pernah saya membaca bahwa ada sisi gelap daripada berkat. Setelah saya membaca kemudian, di situ dibilang bahwa sisi gelap daripada berkat itu adalah berkat yang diperoleh dari orang-orang yang di bawah kutuk. Dalam pengertian bahwa kalau misalnya satu contoh itu uang yang hasil kejahatan kemudian diberikan kepada orang, itu merupakan sisi gelap daripada berkat itu. Setelah kita disodorkan tentang sisi gelap daripada penegakan hukum, saya tidak akan mau menuding orang per orang, tetapi kita mengamati di dalam suatu keadaan ada hukum normatif, ada hukum idealisme, ada normatif verkelijkheid, yaitu hukum di dalam kenyataan. Nah, di dalam posisi hukum dalam kenyataan inilah yang saya memandang bahwa kalau kita bicara tentang penegakan hukum pidana, itu kita bicara tentang sistem peradilan pidana. Yang di sana ada yang disebut tentang integrated criminal justice system di dalam satu keterpaduan. Nah, tanpa kita menyadari bahwa kita harus mendorong hal ini supaya tidak akan terjadi hal-hal yang gelap dan merupakan satu sisi yang sebenarnya merupakan suatu keadaan penegakan hukum yang menjadi morat termarit karena adanya hal-hal gelap pada sisi-sisi tertentu. Itu tuh yang dimaksudkan di dalam pemahaman itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Mener? Mafia-mafia hukum, apa memang oknum penegakan hukum kita masih rentan terhadap godaan-godaan atau seperti apa, Mener? Yang perlu kita pelajari bahwa kalau kita bicara tentang sistem peradilan pidana yang bermula daripada misalnya soal laporan ataupun pengaduan, kemudian menjadi penyelidikan dan kemudian sampai pada penyidikan,
hendaklah dilakukan secara objektif. Dalam pengertian bahwa kalau di dalam penyelidikan itu dicari apakah ada tindak pidana. Kemudian kalau memang betul ada tindak pidananya, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, disinilah terjadi hal-hal yang sebenarnya setelah ditemukan misalnya ada tindak pidananya, kemudian setelah dinaikkan menjadi penyidikan, kadangkala ini terjadi dalam perkara tertentu berlarut-larut yang tanpa sebab kenapa harus terjadi begitu. Oleh karena itu di dalam banyak segi, banyak sisi, nantinya itu dipergunakanlah tuh kontrol daripada media yang akan kelihatannya mengungkit persoalan itu, akan disebut bahwa ini terjadi kong-kali-kong, bahwa terjadi hal yang merusak penegakan hukum, yang kemudian mengarah kepada soal fitnah bahwa telah terjadi hal yang tidak perlu terjadi. Dan utamanya yang sesungguhnya bahwa pertamanya di dalam penegakan hukum ini kita harus perlu belajar mengintrospeksi bahwa tugas ini adalah tugas mulia. Nah, justru karena itu di dalam hukum acara pidana dikatakan bahwa ada dua kepentingan yang harus dilindungi. Satu adalah kepentingan masyarakat, yaitu menyangkut kepentingan hukum negara. Pada sisi lainnya, kepentingan orang yang dituntut. Di segi lain pun ada para justisiabelen, yaitu para pencari keadilan. Para pencari keadilan ini akan terusik. Kalau misalnya dia mengetahui yang sesungguhnya betul ada tindak pidana, kemudian di dalam pelaksanaannya nantinya misalnya ditutup, akan terjadi dumas, dibuka lagi. Nah, itulah termasuk sisi-sisi gelap daripada itu. Nah, oleh karena itu secara objektif kalau dilakukan, itulah kembali. Selalu didengungkan kalau undang-undang itu bagus, sedangkan pelaksananya yang tidak bagus. Masih lebih bagus undang-undang tidak bagus, tetapi pelaksananya itu bagus. Nah, itulah yang termasuk gambaran bahwa terjadi sisi-sisi gelap di dalam penegakan hukum itu. Kalau Mener sebagai dosen senior di Fakultas Hukum Unsrat juga ahli pidana, bagaimana Mener melihat menyikapi peradilan peradilan dan penegakan hukum di Sulawesi Utara sendiri, Mener, pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya saat ini? Sering juga Mener di pemberitaan sering ada yang namanya mengatur pasal lah, baik dari tingkat kepolisian maupun kejaksaan, di hakim. Itu kalau Mener sendiri melihat bagaimana, Mener? Pertamanya yang harus kita menyadari bahwa di dalam penegakan hukum itu ada penegakan hukum yang hukum pidana dalam pengertian formil. Ada penegakan hukum di dalam pengertian hukum pidana dalam pengertian yang material. Yang formilnya ini yang menyangkut tadi di dalam sistem peradilan karena menyangkut proses acara. Nah, harus diketahui bahwa setelah ada laporan pengaduan kemudian secara objektif, malahan sekarang sebenarnya kehendak daripada pembentuk puasa negara sebenarnya sudah bagus. Bahwa selain misalnya di dalam penegakan ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, ada tentang sistem peradilannya, kemudian muncul tentang manajemen penyidikan. Itu sebenarnya gambaran bahwa pola berpikir, pola mau bertindak, kemudian dapat diawasi oleh atasan. Kalau itu dilakukan secara bagus, ini sudah tidak perlu terjadi apa-apa. Itu di dalam pengertian formal. Kalau materialnya seperti dikatakan tadi, bahwakah terhadap penerapan pasal ini, apakah sudah cocok dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan? Kemudian menyangkut pembuktiannya. Nah, kadangkala yang terjadi ini hukum jadi morat-marit karena ada kepentingan yang tertentu, yang terselubung, yang merupakan sisi gelap daripada penegakan hukum. Nah, oleh karena itu memang sebagai seorang dosen, kadangkala berpikir bagaimana ini hukum supaya berjalan dengan bagus, dengan efektif, tidak akan tetap menghormati hak asasi rakyat, tetap menghormati hukum negara,
harus berjalan sejajar supaya masyarakat Indonesia merasa sangat menghormati wibawa penegak hukum. Nah, yang menurunkan wibawa penegak hukum bukan apa saja, tetapi adalah perlakuan tindakan yang dilakukan kadangkala gelap di dalam penegakan hukum ini. Nah, Menir, di Sulawesi Utara pernah beberapa tahun lalu ya terjadi OTT terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado ya kalau nggak salah waktu itu, suap oknum anggota DPR RI ya kalau nggak salah melakukan suap, kemudian terjadi OTT. Nah, ini kan benar artinya oknum ketua pengadilan tinggi pun masih rentan terhadap kasus-kasus suap, mungkin bukan hanya di Sulawesi Utara ya, tapi juga di beberapa di Indonesia, bahkan jaksa juga, oknum jaksa juga ada. Benar, apakah itu semua benar bahwa masih masih kurang pendapatan atau seperti apa, benar? Bagaimana mereka sampai masih terjebak dalam hal seperti itu, benar? Pertamanya itu moral bangsa. Kemudian yang sekarang heboh tentang kehidupan yang hedon. Iya betul juga. Kehidupan yang hedonisme. Yang lagi heboh baru-baru ini. Berikutnya bahwa kalau menjadi atasan di dalam penegakan hukum, saya sebenarnya itu harus jangan cuma dicari jalan keluarnya. Kalau jalan keluar lewat aturan, kalau kita kepada moral yang bagus, kepada penilaian yang objektif, yang profesional, kita rasa tidak ada persoalan. Yang justru untuk supaya bisa diawasi, selain kita untuk mencari jalan keluar jalan. Contoh, kalau di dalam penegakan hukum, misalnya di kepolisian sebagai contoh, kenapa tidak dibuat fakta integritas? Misalnya, di dalam satu unit di bawah dir misalnya ada subdit. Bikin di situ fakta integritas di antara penyidik yang melakukan pekerjaan penyidikan dengan baik misalnya tersangkanya maupun para pelapornya. Di situ disebutkan saja bahwa tidak ada untuk permainan uang-uang dengan ketentuan sanksi yang tertentu kepada itu. Nah, kalau kita cuma mau berharap dibilang itu bahwa undang-undang mengatur yang tidak ada tindakan tegas, sisi gelapnya itu tetap akan ada, apalagi keadaan moralitas orang itu seperti demikian. Apa sistem bisa meminimalisir sisi gelap dari itu, benar? Atau itu harus ada oknum, maksudnya harus moral kita sendiri yang harus beres dari penegakan hukum sendiri? Tapi bisa dibuat sistem memperkecil kemungkinan sisi gelap itu? Itu tadi yang saya katakan. Selainnya moralitas kehidupan yang bersahaja, yang mensyukuri apa yang ada, yang di segi lain tadi saya katakan, kenapa tidak dibuat fakta integritas? Supaya terbit suatu persetujuan di situ bahwa tidak perlu untuk menyentuh tentang uang, supaya keadaan hukumnya, penegakan hukumnya bisa berjalan tanpa hal-hal yang disebut tuh tentang sisi gelap. Karena sisi gelap menyangkut banyak hal-hal yang tidak diketahui. Iya, faktor non yuridis. Benar, ini saya ingin tanyakan juga. Sekarang kan di kepolisian itu ada namanya collaborative justice ya, atau bisa diselesaikan di luar peradilan lah, hal-hal seperti itu. Tapi apa itu tidak menjadi subjektif dari oknum penegak hukum, misalkan untuk menentukan hal-hal ini bisa didamaikan atau seperti apa begitu, Menir? Pasti itu bisa jadi transaksional. Bagaimana untuk menghindari begitu? Itu sudah ditentukan bahwa kepada tindak pidana yang seperti apa, ancaman hukumannya seperti apa, dan kehendak itu kehendak yang tidak bisa dipaksakan, karena itu adalah persetujuan dari para pihak yang terlibat di dalam perkara itu. Dan itu adalah hukum progresif. Karena tidak lagi untuk semuanya kembali kepada teori hukum yang lama, ada hukuman adalah pembalasan ataupun tujuannya ataupun gabungan, tetapi hal ini adalah membentuk orang supaya jadi lebih bagus dan mengembalikan kepada keadaan semula supaya tidak terjadi gap. Bagaimana dengan nanti efek jerahnya, Menir? Kalau misalkan sisi damai tidak lanjut itu dari si pihak
apa pelakunya sendiri bagaimana itu Mener? Kalau tidak terjadi. Tidak dilanjutkan kasusnya. Nah, mungkin dia tidak jadi efek jerahnya atau ada hal-hal yang menurut polisi bikin surat pernyataan kalau mengulangi lagi langsung Nah justru karena itu sudah diatur dengan undang-undang kan dilaksanakan sesuai petunjuk undang-undang. Berarti kan kalaupun misalnya terjadi hal yang lain sudah di luar jangkauan undang-undang, berarti dia melakukan tindak pidana baru. tapi ada syarat-syaratnya itu Mener. Ada syarat memang ditentukan kepada tindak pidana diancam hukuman berapa, kemudian yang itu tuh perdamaiannya, itu penyelesaian di luar sidang itu atau penyelesaian antara pihak itu ya untuk semua yang terlibat di dalam perkara itu. Jadi karena sudah dicanangkan lewat undang-undang tidak perlu untuk kita membahas DP kemungkinan. Nantinya itu dipikirkan berikutnya. Ternyata ada tambahan perubahan di dalam perundang-undangan. Kalau menurut Mener, mafia hukum sebenarnya apa Mener? Itu sering kita dengar mafia-mafia hukum, tapi kan masyarakat awam mungkin yang hanya sebagai pedagang barito begitu tidak memahami itu seperti sebenarnya apa itu Mener? Mafia hukum kalau misalnya yang di dalam peristilahan yang kita terjemahkan itu adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang punya mufakat jahat terhadap keadaan untuk melanggar hukum. Nah, kan bisa terjadi kalau mafia hukum itu kan sifatnya kadang-kala kan itu transaksional, kadang-kala yang merampas hak orang. Tapi kan benar tidak mungkin dilakukan seorang sendiri kan, itu pasti Iya, melibatkan. itu ada permufakatan jahat karena segelintir orang. Nah sama dengan contohnya misalnya terhadap mafia tanah. Dulu pernah 2 kali saya bicara dengan KPK bahwa kalau terhadap cukup pada mafia tanah itu kan sulit sekali dijangkau oleh hukum pidana terhadap akan jadi pemalsuan. Tidak akan menyentuh orang. Tagal itu justru jalan keluarnya saya sampaikan waktu ada materi KPK. Coba difikirkan dimasukkan di dalam rumusan pasal korupsi dengan pembuktian yang sangat mudah. Contoh, kalau misalnya terhadap tanah yang berada di mana, di tempat mana, itu permufakatan mulai dari bawah. Ada yang pengendalinya, yang pemilik modal, nah bermain di semua lini mulai dari kelurahan sampai ke kantor kecamatan, sampai kepada BPN. Nah, semua itu adalah lingkaran yang di dalam permufakatan. Berarti Mener, kalau sudah terjadi seperti lingkaran begitu Mener, lebih susah lagi Lebih susah karena itu kan pemutusan lingkaran setan itu kan yang sulit sekali untuk itu. Tidak pernah ada ujung pangkalnya. Nah, justru karena itu tak pernah mengatakan bahwa kalau misalnya berhubungan dengan tanah, apalagi yang memiliki HGU yang tidak betul, kita bilang tidak usah diperpanjang. Kembalikan itu kepada yang memiliki misalnya register yang benar. Kadang-kala begini Mener, di suatu daerah kan lahan misalkan di pasti cukong-cukong ini mengetahui suatu lahan itu akan menjadi bagus ke depannya, tentu juga melibatkan instansi pemerintah, karena pemerintah di lahan ini akan dibuat sebagai ini. Nah, disitulah istilahnya semut ya Mener, gula yang manis, disitulah akan situ ya. Berarti dong ini melibatkan juga instansi, bisa jadi oknum-oknum di pemerintah juga yang begitu. Itu bagaimana Mener sebenarnya? Nah, yang justru kalau terjadi hal begitu itu tentang perumusan delik baru. Harus membuat tindak pidana baru yang pembuktiannya mudah. Kalau cuma sepanjang beginian, yang pasti karena itu adalah mufakat terjadi kepada mereka, itu kan nantinya kalau disebutkan nama ini akan semuanya akan termasuk di dalam. Ya kan sama dengan bahaya-bahaya narkoba, teroris. Kalau misalnya orang saling menyembunyikan. Nah, di sini adalah persenggokolan jahat. Masing-masing ingin meluputkan diri, malahan untuk memutuskan hubungan masing-masing supaya tidak berantai. Nah, ini lagi saya ingin tanyakan Mener. Baru-baru heboh kan oknum di Kementerian Keuangan kalau nggak salah ya, pegawai Dirjen Pajak mungkin sudah ditahan KPK sih, Rafael Alun. Nah, itu mungkin karena gaya hidup hedonnya sehingga mencuat lah kasus-kasusnya begitu. Nah, Mener begini, yang saya ingin tanyakan, apa menurut Mener itu
pembuktian terbalik atau seperti apa Menir? Artinya begini, ketika seorang kerjanya pegawai mungkin eselon 3 tapi dia sangat kaya raya, kan ini patut dipertanyakan, kecuali misalkan orang tuanya mungkin pengusaha kaya raya. Apa tidak bisa ditelusuri begitu Menir? Maksudnya, oh, Anda ini sudah punya mobil berlimpah mewah 10 misalkan, sementara Anda hanya eselon 3. Apa tidak bisa ditelusuri itu Menir? Atau laporan harta kekayaannya, kan ada yang tidak wajar. Tapi kan butuh trigger, maksudnya tidak mungkin penegakan misalkan kepolisian, KPK, kejaksaan menyelidiki itu tanpa laporan delik atau seperti apa itu Menir? Ada yang namanya ini Menir, saya ingin tanyakan apa tadi itu yang saya sempat ada pembuktian terbalik apa Menir atau bagaimana itu Menir? Ada kan yang proses itu penegakan hukum yang terjadi sekarang. Jadi memang ada keadaan-keadaan baru yang sebenarnya yang muncul belakangan ini, bahwa suatu hal yang tertanam, yang tersembunyi, yang terselubung nanti terbuka, padahal tidak disengaja hal itu untuk menjadikan itu. Ini kan pola baru di dalam dunia hukum. Tidak ada laporan, mungkin laporan didiamkan. Tadi saya bilang bahwa ini persekutuan orang-orang di dalam permufakatan jahat ini kan sudah menyatu sejak lama. Nah, untuk memutuskan itu sangat sulit. Nah, justru memang kenapa sekarang ini akan berubah situasinya, bahwa penegakan hukum itu dikontrol lewat media massa, lewat orang ribut, padahal kan bukan begitu sesungguhnya. Nah, kalau terjadi begituan, memang kalau di dalam perkara korupsi ada tentang pembuktian terbalik atau omkering van de bewijslast, bahwa kalau misalnya, tetapi itu hanya berlaku kepada terdakwa yang nanti di persidangan. Nah, ada aset discovery, ada barang rampasan yang sebenarnya di aset discovery ini menelusuri terhadap harta kekayaannya, penelusuran tentang itu. Mana aset-aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam masalah pembuktian terbalik sesungguhnya itu, kalau tidak dapat untuk membuktikan harta ini dari mana, itu bisa dirampas. Tetapi itu seperti terjadi di DPR. Pak Mahfud luar biasa mengatakan itu, undang-undangnya sulit mau keluar. Dijawab jawab oleh Pak Bambang Pak. Kalau mau membuat ini harus tanya juragan. Nah, inilah salah satu. Jadi kadang-kala juga dari kadang-kala yang bagi kita selaku pengajar hukum mau dikatakan pesimis, janganlah. Tetapi kadang-kala keadaan yang seperti ini kan sangat mengganggu keadaan-keadaan kita selaku pengajar untuk memberitahu kepada mahasiswa yang sesungguhnya penegakan hukum harus begini, ternyata paradoks, berbanding terbalik dengan keadaannya. Nah, tadi yang saya katakan, harus ada kerelaan di dalam tata pemerintahan itu. Jangan semua pada versi ada jabatan kemudian melindungi para penjahat ini. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, itu yang termasuk sisi gelap. Tapi benar di setiap instansi kan ada namanya pengawasan internal. Bagaimana ini juga pengawasan internal ini berarti masuk di sisi gelap juga dong. Tidak bisa jadi seperti itu. Yang diawasi dan yang diawasi dan yang mengawasi ini bisa jadi ada transaksional. Bagaimana itu Menir sebagai ahli pidana melihat itu? Nah, itu karena kalau sepanjang aturannya Anda jelaskan susah untuk ditindaki. Yang sama dengan Pak Mahfud bilang, dikatakan nullum delectum nulla puna sine praevia legi punali. Seorang dapat dihukum kalau DP aturan pidana belum ada. Nah, justru yang dikatakan tadi, siapa terhadap itu tentang undang-undang tentang perampasan aset sampai sekarang belum ada. Bikin undang-undang supaya bisa dijangka. Sama dengan tadi saya katakan bahwa kalau mafia tanah itu buat aturannya secara gampang supaya para cukong itu bisa disentuh dengan perkara korupsi. Nah, kalau semuanya ada kerelaan, ya negara agak enteng untuk menerapkan hukum. Dan kemudian tadi saya katakan, semuanya harus tulus mau melakukan penegakan hukum. Jadi Menir, kalau Menir sebagai ahli pidana memutus lingkaran gelap tadi, seperti lingkaran sisi gelap itu, lingkaran setan yang terjadi ini seperti itu ya Menir. Atau ada lagi hal-hal yang menurut Menir
bisa jadi saran untuk kepada pemerintah dan semua lah pada sisi-sisi lain? Pertamanya buat aturannya yang jelas. Kedua, buat pembuktiannya yang gampang. Ketiga, arah kerelaan dari pihak penentu kebijakan. Yang keempatnya tadi saya katakan, mulai dari bawah. Kalau macam di Polda, Subdit, bikin fakta integritas. Jangan pernah bermain curang di dalam. Ada sogok menyogok lah di dalam. Nah, benar yang saya juga menarik tadi yang benar katakan bahwa meski undang-undang sudah bagus, tetapi penegaknya penanyanya tidak masih bagus, masih lebih bagus, undang-undangnya undang-undang bagus, tapi hukumnya penanyanya. bagus. Itu benar, bagaimana itu benar itu? Dia Berarti kembali ke etika moral juga dong. Iya, kembali. Dan pertamanya mencintai bangsa, tanah air, Republik Indonesia. Berarti memang harus ditanamkan juga jiwa Pancasila juga. Pancasila, Kan akhir-akhir ini benar generasi yang sekarang kan sudah bukan melupakan ya, hampir tidak tidak lagi menjiwai itu. Menurut itulah yang saya katakan lalu waktu di Pancasila, saya katakan bahwa sebenarnya kita bilang ke kalangan Sulawesi Utara yang banyak sekali itu bukan masalah intoleransi, bukan masalah radikal, tetapi para kaum milenial yang mencari jati diri. Akhirnya sekarang kan orang kecewa kadang-kala anak-anak muda sudah terjadi pembunuhan. Nah, itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian polisi ada di situ sebagai garda terdepan di dalam rangka membina keamanan dan ketertiban. Jadi sebenarnya mulai dulu dari etika moral semua penegakan hukum itu sendiri, baru cinta bangsa. Cinta bangsa. Benar sebagai ahli pidana sering tidak menjadi dipanggil menjadi saksi ahli misalkan begitu terhadap kasus-kasus yang menurut Mener ini, waduh, ini kayaknya ada penegak sisi gelap di luar itu. Dan apa yang Mener bisa sebagai dosen pidana, bagaimana Mener menyikapi itu Mener? Pertama jadi bangkitkan semangat. Kalau misalnya kepada hakim saya katakan bahwa ira-ira daripada suatu putusan itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di situ terpatri bahwa ada tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab kepada hukum negara, bukan tanggung jawab kepada masyarakat, bukan kepada para justisiabel, tetapi sesungguhnya itu adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, itu saya gambarkan bahwa hendaklah para pejabat juga atau siapa saja takut Tuhan, jangan cuma takut dengan orang. Menarik yang Mener lalu sempat saya juga undang ini berbicara tentang kasus Verdi Sambo ya. Mener dari awal mengatakan kalau ini bisa dihukum mati karena sesuai dengan hukum yang di Indonesia ya, hukum pidana. Itu sekarang memang dihukum mati. Mener berkaca agar tidak merekayasa kasus tadi, menurut Mener itu kalau di tingkat yang sampai penegakan hukum ini kan, kalau di kepolisian atau di yang namanya sistem penegakannya siap salah, menurut Mener itu mesti dari yang paling tingkat di atas dulu dong Mener. Kalau bisa dikatakan menurut terminologi saya, itu bukan sisi gelap kalau terjadi itu semua petaka di dalam penegakan hukum. Merekayasa itu malah petaka. Bukan lagi sisi gelap. Bukan. Oh. Malah petaka. Menurut Mener itu, tapi kan Mener itu begini Mener, malah petaka itu misalkan bisa berpotensi mencederai dan merusak institusi itu sendiri. Ya. Harusnya apa yang harus dihindari agar tidak terjadi lagi seperti begitu Mener? Ada satu bahasa kan kita dengar sama laut, dan saya setuju. Ternyata neraka bukan cuma di akhirat. Neraka juga ada di dunia. Nah, kalau misalnya orang sudah dihukum mati, so neraka dunia itu. Betul Mener. Ya Mener, ini mungkin pertanyaan terakhir buat Mener. Di Sulawesi Utara kan ini juga ada penegakan hukum itu bukan hanya dari aparat juga ya, tapi juga mulai dari lingkungan masyarakat itu, dari sisi-sisi yang paling kecil, misalkan pungli artinya ingin cepat melakukan hal yang tidak
tidak wajar agar cepat dan dimulai dari masyarakat juga. Itu kembali ke etika moral tadi. Mener mungkin bisa memberikan apa namanya sebuah closing statement bahwa sisi gelap ini tentu dimulai juga dari kita lingkungan sekitar juga. Bagaimana itu benar bisa itu di Sigmund Freud, dia adalah ahli ilmu jiwa. Dia bilang bahwa di impulse itu kan ada dua, love di hati, Ya, di di hati, hati ya. orang Iya. itu yang mudah-mudahannya semua itu masih harten. Siapa tahu kan ada skopong kelawar yang jadi sekarang kan. Dia bilang itu ada love dan ada death. Jadi ada hidup saling mencintai dan saling membinasakan. Kemudian di dalam penelitian ternyata di hati itu ada ruangan kecil yang tidak bisa dimasuki kuman. Kalau orang Kristen itu tempat Roh Kudus. Tahu? Sehingga kalau misalnya ada mau berbuat jahat, ada bisikan hati, jangan. Tahu? Nah, justru kalau di dalam hati itu ada rem pengaman kita adalah roh, bukan doi, bukan kekuasaan. Kalau dia semua penuh dengan dolar di dalam, setiap hari dia berpikir dolar. Jadi kalau ada satu jabatan, kalau di dalam DP hati itu di ruangan kecil ada dolar, dia tiap hari berpikir dolar. Nah, itu tidak perlu berpikir kita bahwa kita itu seperti malaikat surgawi, tetapi pandangannya itu hendaklah kita renungkan apakah ini benar atau tidak. Tak kali itu ada semboyan, ketahuilah dirimu. No, kalau sedangkan diri ini tahu, apalagi orang lain. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan ahli pidana Michael Barama, Dr. Michael Barama, sarjana hukum, master hukum. Di sela-sela kesibukannya, Mener ini mungkin dari sini akan langsung jadi dosen penguji di Fakultas Hukum Unsrat. Tapi kita undang di sela kesibukannya untuk membahas agar sisi gelap penegakan hukum ini minimal lah bisa diminimalisir. Seperti kata Mener tadi, meski undang-undang terkait itu sudah sangat bagus, tetapi kalau pelaksananya yang tidak bagus, masih lebih baik pelaksananya yang bagus, meski undang-undangnya tidak bagus atau lemah. Begitu benar? Ya. Selamat siang Tribuners. Mungkin kita akan berjumpa lagi, mungkin dengan Mener lagi dalam pembicaraan topik-topik yang lain terkait pidana ya Mener. Ya. Selamat siang dan terima kasih.